Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau eh, ini ya, nge-review sedikit. Nge-review apa? Nge-review KTP zaman dulu sama KTP zaman sekarang. Ini adalah KTP zaman sekarang dan ini adalah KTP zaman dulu. Beda banget ya. Kalau yang ini tuh KTP elektronik, yang sekarang kan ya. Ini aku buatnya KTP aku kalau gak salah ini tahun berapa ya? Oh ini ada tanggalnya. 2016 bulan 7. Aku inget banget. Ini pas aku lagi mau ngelamar kerja. Jadi aku gercepin buat KTP di kecamatan daerah aku tinggal. Dan ini gak mulus-mulus banget buatnya. Jadi kalau dulu tuh kan 2016an ini kan masih dipersulit ya, bikin KTP itu lama bener. Ini aku bikinnya nih 3 bulan kalau gak salah baru jadi. 3 bulan apa 2 bulan gitu baru jadi. Dan ini aja aku fotonya tuh pokoknya aku asal aja gitu. Sama waktu itu yang fotoin tuh mbaknya nggak ini keburu-keburu, kayak keburu-keburu gitu loh. Mbak cepet anu gini. Pokoknya bikinnya ini nggak mulus lah. Banyak perjuangan. Nah, kalau ini KTP zaman dahulu kala, zamannya Mbah Uyut aku. Nah, kayak gini. Tuh, laminasi ya masih. Dan dia masih pakai kertas apa ya? Kayak kertas foto, tapi bukan kertas foto kayaknya. Entahlah, aku gak tahu. Bentukannya kayak gini, zaman dulu. Tuh, ini dulu bupatinya masih Bapak Hadi. Oh, sekarang mungkin sudah meninggal ya, iyalah ya, namanya zaman dulu. Mbak Witku aja udah meninggal 2000 berapa ya? Kalau gak salah pas aku SMP. Ya, SMP kelas 1. Ini bupatinya kalau nggak salah Ibu Faida. Kalau di sini nggak tercantum, nggak ada. Di sini ada ya nama bupatinya, ada logonya, logo kartu penduduk Kabupaten Jember. Kayaknya ada peta-petanya ya. Nah, ini tuh aku gak sengaja tadi ya buka dompet. Ya udah sekalian mau ini aja deh, aku sedikit ada cerita deh di KTP ini, sekaligus ngebandingin sama KTP yang sekarang 2024. Jelas ya bedanya jauh banget, bedanya sangat jauh. Ini laminasi, ini udah KTP ya. Ini kenapa KTP Mbah Buyut aku masih ada. Ini itu tahunnya tahun 1974. Wow. Berlakunya sampai dengan 1979. Berarti berapa ya? 6 tahun? 5 tahun? 74 ke 79. 5 tahun masa berlakunya. Kalau ini kan punya aku seumur hidup. Diberikan pada tanggal 1 bulan 4 1974 sampai dengan 31 bulan 3 1979. Wow, berapa tahun yang lalu tuh udah. Nah, ini ceritanya aku tuh pas pulang mudik ya, nemuin KTP ini di kaca adik aku. Kan di kamarnya tuh ada kaca gitu ya, terus ini diselipin di kacanya gitu. Jadi aku ambil aja. Biasanya
kalau di rumah itu kalau ada foto-foto jadul, pokok kenangan-kenangan jadul gitu ya, nggak terlalu digubris. Jadi misalkan dipajang gitu, mungkin suatu waktu itu bisa keselip atau bisa jatuh, tuh nggak akan dicari gitu, jadi didiemin. Jadi ini sekaligus buat kenang-kenangan aku. Ada sih beberapa foto Mbah Buyut aku itu cantik banget ya. Foto zaman dulu kan hitam putih itu bener-bener asli tanpa editan ya. Waktu itu ada kira-kira ukurannya berapa kali berapa gitu ya, agak segini lah, lebarnya segini. Aku cari lagi nggak ada. Sebenarnya eman sih ya, kalau foto zaman dulu itu kan awet sampai sekarang ya. Entah kualitas kertasnya yang berbeda atau apa, aku juga gak paham. Intinya aku suka sih kalau ada momen-momen zaman dulu tuh mesti aku sisihin, kayak foto, kayak KTP gitu. Nah ini cuma tinggal satu-satunya nih, ada fotonya juga Mbak Buyut aku. Orang zaman dulu kan ini ya, nggak berhijab ya, jadi sanggulan sama kebaya, terkebaya. Wafatnya mbahku ini pada tahun aku SMP kelas 1 pokoknya. Kalau aku lulusnya 2016 SMA, berarti SMP aku tahun berapa ya? 2013an lah ya mungkin ya. Nah dulu zaman Mbah Buyut aku masih ada, aku juga suka bongkar foto-fotonya. Cuman waktu itu aku gak berani minta dan gak berani nyimpenin gitu, karena ada orangnya yang masih bisa menjaga. Setelah Mbah Buyutku itu habis, gak ada, barulah fotonya itu pada hilang, gak tahu kemana. Dicari-cari di rumahnya yang lama, gak ada. Waktu itu kan waktu yang meninggal itu suasana rumahnya itu kan berantakan ya, maksudnya lalu lalang orang, saudara, tanpa dibuat hajatan gitu. Jadi benar-benar barang-barangnya tuh udah gak tahu kemana. Dan juga baju-bajunya cewek-ceweknya Mbak itu disedekahkan ke orang gitu. Ini aku gak ngerti lagi sih ya. Dan kalau dari orang tua aku sendiri sih gak pernah nyimpan, gak pernah ngambil fotonya pas waktu itu ya. Aku tanya enggak. Ini aku benar-benar apa ya, kalau inget aku senang banget loh nemuin ini. Jadi aku ambil aja tuh di kamarnya adik aku, gak bilang-bilang. Oh dia gak akan ini juga, gak akan nanya juga ya. Ini rencananya fotonya pengen aku perbesar, pengen aku scan ya, pengen aku scan dicetak foto. Sekarang scan digital di HP juga bisa ya, tinggal scan foto scan on, maksudnya cetak foto online-nya sekarang juga bisa, gak usah keluar gitu. Tapi nunggu bener-bener niat. Sekarang masih belum niat mau cetak foto. Ini mbahku namanya Kustima mungkin ya, Kostima. Beliau lahirnya itu di sini tidak tercantum. Kalau zaman dulu itu beda dengan sekarang, tanggal lahir tuh tercantum. Jadi kalau yang KTP zaman dulu itu yang tercantum hanya nama, tempat, dan tanggal lahir. Tapi di sini nggak ada tanggal lahirnya, cuman Tempurjo 20 tahun gitu, 20 TH, sama alamat sama pekerjaan. Tanda tangannya, kalau ini kan tanda tangan digital gitu ya, langsung di apa namanya, juga dibuat di sini. Kalau di sini pakai ini jempol, cap jempol. Kalau nostalgia sama almarhum Mbah Buyutku yang ini, banyak banget kenangan-kenangan ya, terutama masih kecil, banyak banget. Namanya pun mirip sama almarhum mbah kandungku, mbah dari ibunya ibuku, namanya juga Kustima, sama. Kalau kenangan Mbah Buyut yang aku pegang KTP-nya sekarang ini banyak dong, pastinya banyak banget. Nanti aku jelasin satu persatu.
Nah ini itu orang tua dari bapak almarhum, bapaknya ibu aku. Jadi nyebutnya kan Mbah Buyut ya, benar. Aku inget banget dulu masih kecil, aku sangat deket ya, deket banget, banget deketnya. Ikut ke pasar, ikut jualan gitu-gitu, pokoknya ikut ke pengajian, ikut kemana lagi ya. Nah itu ada satu momen lagi. Waktu itu aku masih kecil, masih SD kalau gak salah. Aku kan orangnya takutan ya, takutan, sedangkan ayah aku itu orangnya keras gitu. Nah takutnya kenapa waktu itu, aku tuh takut banget nyabut gigi waktu kecil. Jadi kalau dicabut giginya tuh manual, pakai tangan bapakku ya, sama pakai bola itu loh, bola apa yang benang yang putih, yang digini tak, yang ditarik gitu. Tuh aku lari ke rumahnya Mbak Buyut ini, kan rumahnya di depan rumah aku ya. Sampai sekarang rumahnya pun juga masih kokoh lah, masih berdiri. Aku nangis minta perlindungan, akhirnya dipeluk lah. Jangan nangis, kan cuma dicabut giginya, kenapa takut? Enggak kerasa sakit kok dicabut giginya. Yang bikin kalau anak kecil kan kalau dicabut gigi pakai itu benang yang putih itu kan apa ya, kayak gimana ya, takut lah, beda gitu kan, ditarik gini, yang ditaleni ditarik. Jadi waktu itu buyutku tuh ngediemin aku yang nangis ya, sedangkan ibu kandungku tuh lari. Dia kan nggak bisa ngelihat anaknya tuh kayak tersiksa sedikit tuh, katanya panas dingin badannya, terus nggak bisa ngelihat pokoknya, lari terus. Buyutku tuh minta perlihatkan gigiku yang ini, yang yang mau dicabut gitu loh. Kebetulan waktu itu aku ingat banget tuh bagian bawah ya, jadi dilihat gini ya, aku tanpa sadar tuh dilihat gitu, jadi ngeraba gini jempolnya sambil langsung apa ya, ya jadi gak kerasa, kayak kan kaget gitu ya, pakai strateginya sendiri, udah selesai. Itu pahlawan aku banget kalau lagi cabut gigi ya. Terus menurut aku seorang Mbah Buyut itu selain pelindung cucu dan cicitnya, dia itu juga nggak tegaan ya sama cucu dan cicitnya, nggak tegaan. Kalau ada makanan apa selalu berbagi. Jadi aku tuh punya kenangan mendalam yang nggak bisa aku lupain nih kalau sama Mbak Buyut ini ya, nggak bisa aku lupain pokoknya. Dulu juga pernah ada momen ngeliat banjir bandang. Waktu itu di tempatku ada banjir bandang, tapi kalau di tempatku gak kena, di pasar ya, kira-kira jaraknya 15 menit lah dari rumah. Nah rumah saudaraku yang kena gitu, jadi subuh-subuh melihat banjir tuh seru banget. Maksudnya serunya tuh apa ya, aku waktu itu melean sama Buyut, dan waktu itu juga pertama kalinya aku tidur bareng sama Buyut seumurku, nggak pernah. Jadi sekali itu tidur sama Buyut kalau gak salah kelas 6 SD, pas jam mau subuh diajak ngeliat banjir, ngeliat kondisi rumah warga yang kena banjir itu, pokoknya aduh kenangannya ngintilin. Kalau aku dulu itu kalau ada pengajian aku ikut. Pernah dulu waktu masih aku kecil banget ya, kalau gak salah umur 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, ke Madura, ke Pulau Madura. Kebetulan di Pulau Madura itu ada saudara. Kalau tempatnya di mana aku gak inget ya, di Sumenep apa di Bangkalan, aku nggak paham. Kesana zaman dulu kan transportasi kan nggak kayak sekarang ya, nggak cepet gitu, lama. Dan jalannya pun sekarang, kalau dulu kan nggak ada Suramadu, sekarang udah enak nyebrang pakai kapal laut. Itu pun udah nyampe Madura, perjuangan banget tuh ke rumahnya saudara. Aku inget banget, masih lewat sawah-sawah luas, terus lewat agak kayak gunung loh, menanjak gitu loh.
lewat sawahnya itu aku jalan, aku digendong, ditaruh di ini loh, di pundak, umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Itu aku inget banget, digendong. Pokoknya kalau sama Mbak Buyut ini aku bener-bener banyak kenangannya. Pernah sakit opname, Mbak Buyut kena opname. Kan kebetulan puskesmasnya tuh dekat sama SD aku, dekat banget. Aku pulangnya langsung ke buyutku, jadi aku khawatir, nangis, gak pengen terjadi suatu hal yang diinginkan gitu loh. Pada akhirnya gak bertemu lagi sama Mbak Buyut aku itu SMP kelas 1. Itu udah Mbak Buyut udah gak ada, udah almarhum. Terus aku sedih banget awalnya. Kayak aku gak percaya gitu loh, kayak gimana ya, kayak belum percaya kalau meninggal. Tapi akhirnya setelah dikuburin baru aku nangis kenceng, baru sadar. Semua keluargaku gitu, awalnya tuh biasa, gak gimana ya. Sudah dikuburin barulah nangis kejar. Ya gimana ya, kalau menurut aku sih ya, orang yang berkesan itu, yang banyak jasanya itu memang yang paling dikangenin dan gak mudah untuk dilupain ya, sekaligus udah beda alam tuh. Ya sekarang kalau kangen mungkin cuma bisa ngirim doa pastinya, sama ngelihat foto-foto yang ada gitu. Seperti ini KTP-nya tapi ada fotonya. Ya itu tadi sedikit video apa ya jadinya ini, mengenang tadi perbedaan KTP zaman dulu dan zaman sekarang. Terus lanjut sedikit curhat ya, pokoknya gini lah ya. Bedanya zaman dulu, zaman sekarang. 1974 2016 sampai 2024 sekarang masih utuh. Ini dari zaman dulu sampai sekarang masih utuh. Hebat banget. Aku mau menjaga aja yang ada gitu. Sangat berjasa banget. Ini aku nahan sedih sebenarnya. Nahan sedih karena beliau itu kalau di ini ya, diartiin, diperumpamain itu beliau adalah presidennya keluarga lah gitu ya, ibu ratunya kami yang meneruskan peninggalan dia dari tempat tinggal, dari rumah gitu ya. Semoga hal-hal positif, ilmu-ilmu yang pernah diberikan semoga bisa aku terapkan gitu. Karena Mbak Buyutku yang ini kan orangnya tuh mandiri banget ya. Dia ditinggalkan sama Mbah Buyut yang cowok, yang lanang itu, dia tetap struggle jualan apa, nasi, jualan sayur, pokoknya berbisnis terus ini zaman dulu. Dia aku tuh sempat memantau gimana caranya jualan, gimana caranya masak ini buat dijual, gimana caranya menyajikan ini. Makanya aku tuh ide bisnis awal-awal tuh ngertinya dari Mbah Buyut aku dulu tuh. Kalau pagi aku inget banget selalu dibeliin tahu lontong yang harganya 750 perak. Itu aku bener-bener kangen ya, zaman dulu tuh kangen banget ya. Mungkin segitu dulu ya, sedikit mengenang peninggalan sejarah leluhur aku. Mungkin kalian juga punya kenangan berupa barang, mungkin ada yang lebih lengkap dari aku. Jangan terlalu diingat sedih-sedih ya, meskipun nggak bisa nahan sedih, didoakan aja yang terbaik gitu. Semoga juga doa-doa selalu dikirimkan aku dan keluarga kepada Mbah Buyutku ini. Semoga beliau selalu tenang lah gitu. Gimana ya, namanya hidup ada perpisahan. Makasih yang udah nontonin videoku hari ini. Assalamualaikum.